informasi hari ini kampung kami yaitu Dusun 15 Kuranda, Desa Karanggading telah kedatangan dari bapak-bapak yaitu dari gugus tugas penanganan COVID-19 dari Sumatera Utara yang telah membantu kami di sini masyarakat yang belum pernah mendapatkan PKH ataupun BPNT. Saya sebagai kepala dusun mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak telah hadir kemari, dan rekan saya mewakili masyarakat saya juga mengucapkan ribuan terima kasih. Sekian, terima kasih. Air matamu berlinang, Mas, intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, Mas, intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak udah dapat bantuan COVID-19 dari Provinsi Sumatera Utara. Dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa untuk kita semua. Selamat sore warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati dan saya banggakan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan sore hari ini, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara akan kembali menyampaikan progres penanganan pandemi COVID-19. Kinerja ini adalah bagian dari gambaran kinerja gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang terkoordinasi dengan seluruh Forkompinda, lembaga dunia usaha, dan seluruh potensi yang ada di masyarakat telah bersama-sama bersinergi melaksanakan tugas percepatan penanganan COVID-19 sesuai dengan yang diarahkan oleh Gubernur Sumatera Utara. Saudara-saudara sekalian, penyebaran COVID-19 tidak hanya menjadi sebuah persoalan kesehatan semata. Karena begitu masih penyebarannya, hal itu telah menimbulkan persoalan pada berbagai aspek kehidupan di masyarakat, seperti persoalan ekonomi, politik, keamanan, sosial, bahkan budaya. Tanpa kita sadari, perubahan pada berbagai aspek tersebut turut mengubah perilaku masyarakat di seluruh dunia, termasuk dalam hal ini cara pandang antar sesama manusia. Perubahan perilaku dan cara pandang antar sesama manusia juga terjadi di Indonesia, khususnya Sumatera Utara sebagai dampak pandemi COVID-19. Di Sumatera Utara, jumlah pasien positif virus corona kian meningkat dari hari ke hari. Penambahan jumlah pasien COVID-19 inilah yang pada akhirnya
memunculkan kecemasan di masyarakat. Hal itu juga memunculkan berbagai stigma negatif masyarakat kepada pasien maupun orang-orang dengan risiko tinggi terpapar COVID-19 seperti pada profesi dokter, perawat, dan pengemudi ojek online. Stigma sendiri didefinisikan pada penilaian lingkungan kepada suatu individu atau kelompok tertentu. Penilaian yang diberikan seringkali merupakan penilaian negatif. Stigma yang melekat pada seseorang atau kelompok orang tertentu seringkali membuat penerima stigma menerima perlakuan diskriminatif dari kelompok mayoritas, sehingga mereka merasa tertolak oleh lingkungannya. Hal ini juga terjadi di Sumatera Utara, seperti yang kita baca melalui sosial media. Perlakuan diskriminatif kerap diterima oleh para orang yang terpapar COVID-19. Hal ini menimbulkan trauma tersendiri bagi orang tersebut dan keluarganya. Tidak berhenti pada satu kasus tersebut, akhir-akhir ini kasus stigmatisasi dan perilaku diskriminasi pada orang yang terpapar COVID-19 kian marak bermunculan. Contohnya, penolakan seorang perawat di indekos tempat ia tinggal karena perawat tersebut bekerja di rumah sakit yang menerima pasien COVID-19. Yang paling ekstrim adalah penolakan pemakaman jenazah korban COVID-19 oleh sejumlah warga. Peristiwa ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kelompok masyarakat pro menilai stigmatisasi dan perilaku diskriminasi tersebut adalah hal yang manusiawi sebagai bentuk proteksi warga atas kampungnya. Namun di sisi lain, perlu dipikirkan juga apakah proteksi tersebut harus dilakukan dengan cara stigmatisasi dan berperilaku diskriminasi yang bahkan pada akhirnya berakhir pada kekerasan. Bukankah seharusnya cobaan COVID-19 ini seharusnya menyatukan seluruh aspek masyarakat alih-alih justru memecah belah bangsa? Sebuah penelitian WHO menyatakan bahwa stigmatisasi pada pasien penyakit tertentu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada pasien tersebut. Dampak ini bisa berupa isolasi sosial, kehilangan akses hak hidup dan tinggal, bahkan depresi. Dampak-dampak tersebut akan menghambat penyembuhan diri pasien. Pasien dapat mengalami depresi karena mengetahui bahkan menerima sendiri berbagai diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat pada orang yang terpapar COVID-19. Saudara-saudara sekalian, khusus untuk sumbernya pada fase-fase awal memang betul sumber COVID-19 ini berasal dari orang yang datang ke Sumatera Utara yang membawa penyakit yang kita sebut sebagai imported case. Namun dengan bertambahnya waktu dan kemudian banyaknya proses di masyarakat, maka sekarang telah banyak ditemukan oleh penularan lokal atau local transmission. Jadi tidak selalu berasal dari imported case atau kasus yang datang dari luar daerah atau dari luar negeri. Inilah yang menjadi problem kita, dan inilah yang kemudian mestinya menjadi fokus kita bersama untuk kemudian mengendalikannya serta memutus rantai penularan itu. Saat ini yang kita hadapi bukan hanya penularan dari luar atau imported case, namun juga transmisi lokal atau penularan lokal, di mana akan banyak sekali saudara-saudara kita tenaga kerja Indonesia atau TKI yang akan masuk ke Sumatera Utara, yang kita tahu kepulangan mereka ini juga terkait dengan adanya pandemi COVID-19 di seluruh dunia atau di negara lain. Apapun yang terjadi, kita harus menerima karena mereka adalah saudara-saudara kita. Pemerintah secara ketat telah menetapkan protokol kesehatan yang tujuannya adalah mengamankan mereka jangan sampai mereka masuk ke Sumatera Utara dalam kondisi yang sakit. Sesuai informasi yang diterima oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, hari ini telah masuk sebanyak 175 orang tenaga kerja Indonesia ke Sumatera Utara melalui Bandar Udara Kuala Namu. Kita harus melakukan pemeriksaan yang lengkap dan komprehensif pada semua warga kita yang kembali. Tujuannya adalah 1. Memastikan mereka tidak sakit. Manakala mereka sakit, maka kewajiban pemerintah untuk merawat mereka agar mereka menjadi sembuh. Saudara-saudara mereka di rumah, di kampung maupun di lingkungannya agar tidak tertular manakala kita tidak bisa mendeteksi mereka yang positif COVID-19. Selanjutnya, gugus tugas juga telah mengkoordinasi dengan kabupaten kota yang berada di pantai timur seperti Batubara, Tanjung Balai, dan Asahan, meminta untuk melakukan persiapan penanganannya, terutama untuk mengantisipasi
penyebaran COVID-19. Sehingga inilah yang menjadi kerja keras kita, bukan hanya melindungi saudara kita yang baru kembali dari luar negeri, tetapi juga melindungi semua yang ada di tanah air, terutama saudara dekat mereka agar tidak tertular. Mekanisme inilah yang kita lakukan sampai saat ini dan akan terus kita perbuat baik saudara kita yang datang melalui bandar udara maupun pelabuhan laut. Oleh karena itu, inilah yang harus dilakukan. Sehingga kami mohon untuk bisa dipahami bahwa proses kembali mereka tersebut bukan kita hambat, bukan kita persulit, tetapi semata-mata agar kita maksimal bisa memberikan perlindungan kepada semua. Kami mohon pengertian pihak keluarga bahwa memang inilah prosedur yang harus kita lakukan dalam rangka menjalankan protokol kesehatan untuk saudara-saudara kita yang baru pulang dari luar negeri. Hingga pada hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2020, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara telah mengkonfirmasi data penderita-penderita COVID di Sumatera Utara. Akan kami sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sumatera Utara yang saya cintai, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan langkah serius dan melibatkan banyak pihak untuk menghadapi pandemi COVID-19. Alhamdulillah, di tengah kondisi ini, kami merasa bersyukur banyak orang-orang baik yang dengan tulus ikhlas menolong masyarakat Sumatera Utara. Menjadi relawan luar biasa dan tanpa pamrih. Inilah semangat kebersamaan kita yang diajarkan agama kita, budaya kita. Teruslah saling menguatkan, tetap jalankan protokol kesehatan. Semoga Allah merahmati usaha kita dan pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa. Baiklah pemirsa, kita lanjutin kembali perkembangan terakhir yang berhasil direkap Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat adalah sebagai berikut. Pasien dalam pengawasan yang dirawat di rumah sakit sebanyak 193 orang. Penderita COVID positif bertambah 23 orang menjadi 273 orang. Penderita sembuh sebanyak 87 orang atau ada meningkat 10 orang dibanding hari kemarin, dan penderita meninggal dunia sebanyak 31 orang. Untuk penderita dengan COVID positif terbanyak di Kota Medan sebanyak 186 orang, disusul Kabupaten Deli Serdang sebanyak 32 orang, selanjutnya Kabupaten Pematang Siantar sebanyak 14 orang. Data ini memberikan gambaran pada kita bahwa upaya melindungi diri masih belum berjalan dengan baik,
masih kita lihat banyak yang mengabaikan protokol kesehatan, mengabaikan tidak menggunakan masker, mengabaikan tidak menjaga jarak, dan mengabaikan untuk tidak menghindari kerumunan. Oleh karena itu kami ingatkan dan harus kita laksanakan, yang pertama adalah selalu menggunakan masker dimanapun kita berada. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah kita beraktivitas. Dan yang ketiga, kita menjaga jarak berinteraksi sejauh 2 meter antar sesama. Dan yang keempat, menghindari kerumunan orang banyak. Dan yang terakhir, pada saat ini kita tidak melaksanakan kegiatan mudik. Saudara-saudara, pada situasi sekarang janganlah bepergian, tidak perlu bepergian kemanapun, termasuk juga tidak mudik. Mengingat resiko yang besar, karena kita tidak pernah tahu siapa yang sakit yang berada di luar. Oleh karena itu, mari kita mengambil sikap yang baik untuk berpartisipasi dalam memutuskan rantai penularan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Hanya dengan cara ini, kita bisa melakukan dengan baik upaya pengendalian COVID-19. Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi. Yang pertama, Laboratorium USU kabarnya kekurangan regensia. Apakah benar? Untuk saat ini tidak benar, karena regensia sudah dikirim oleh pusat. Terakhir sebanyak 16.800 PCR tes, 16.800 RNA tes, dan 16.800 VTM. Terkait pemeriksaan rapid test atau swab karyawan Brastagi, apakah sudah diketahui korban terinfeksi dari mana? Saat ini kita masih mentelusuri dari mana asal penularan dari pasien yang bersangkutan. Yang ketiga, mengapa tidak ada karantina dan isolasi untuk WNI dan WNA yang tiba di Bandara Kuala Namu? Setiap orang yang datang ke Bandara Kuala Namu dari luar daerah melaksanakan protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh KKP. Orang-orang yang terindikasi demam, batuk, infeksi saluran pernapasan, selanjutnya dilakukan rapid test. Bila didapatkan indikasi menderita COVID-19, maka dipastikan yang bersangkutan akan dilaksanakan isolasi segera. Sedangkan untuk tanda-tanda infeksi COVID tidak ditemukan, maka WNI maupun WNA tersebut agar melaksanakan isolasi mandiri di wilayah masing-masing. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara yang telah memberikan donasi dalam bentuk barang, alat kesehatan, maupun dana kepada gugus tugas. Bagi warga masyarakat yang akan mendonasikan barang maupun alat kesehatan serta sembako, dapat diserah terimakan di gugus tugas Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan bagi warga masyarakat yang akan mendonasikan uangnya, dapat mentransfer ke Sumut Peduli COVID-19, Bank Sumut nomor rekening 100 0102 73 kali 74 kali. Saudara-saudara pemirsa, kita saat ini sudah berada di penghujung bulan Ramadan, di mana besok kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Untuk itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Agar pelaksanaan kegiatan Hari Raya Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Demikianlah pers release untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.